Yang kita hormati guru kita Ustazah Zajulia, para ustazah, para ibu-ibu ajar, Amin. para ibu jamaah taklim bulanan yang saya hormati. Alhamdulillah di sore hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita dalam pengajian berdiri. Mudah-mudahan langkah kita ke tempat ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pernah dengar nggak kata-kata bahagia? Bahagia itu nyaman, tentram, senang, sehat ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang pengen bahagianya dunia doang. Ada orang yang pengen bahagianya barangkali tercapai sudah. Nah, yang bagus adalah mayyaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban bahagia dunia, bahagia akhirat. Sampai ada lagunya itu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada sebuah makalah perkataan begini, hamsun minas sa'adah, ada 5 ciri orang bahagia. Ada 5 ciri ini. Yang pertama adalah antakuna zaujatuhu muwafiqatan. Dia punya, kalau ibu-ibu berarti suami yang pas buat kita, cocok ya, suaminya cocok. Maksudnya apa? Kita rada males ibadah, suami memberikan semangat rajin ibadah. Kita yang rada kurang, apa kurang semangat untuk segala sesuatu, suami yang memberikan semangat. Suami yang muafak. Kalau masalah ganteng mah nomor, Bu, masalah ganteng mah nomor 1 ya. Tapi kalau cakep doang, agamanya nggak ada, iman nggak ada, zaman sekarang ngeri apa kagak, Bu? Dan ada suaminya usaha buat jualan, berantem orangnya, sampai istrinya udah nggak tahan. Jadi ciri orang bahagia itu punya suami yang pas banget. Kalau istri yang pas buat suami, biar kata dikasih uang belanja 20.000 sehari cukup. Sayur timun, tempe goreng lebih dia. Suaminya senang daripada dikasih uang belanja sehari 300.000. Emangnya aja bingung. Kenapa kamu gak mau padahal masaknya daging? Habis buat lihat daging, lihat bibir tuh. Bu, kayak dari pasangan ya. Yang kedua, wa auladuhu abraran, dia punya anak yang baik.
punya anak yang benar, bukan punya anak yang kaya, bukan. Ya. Zaman Rasul itu ada Alqamah kaya, tapi nggak membuat ibunya bahagia. Tapi anak yang dengan agamanya baik, ibadahnya cakep sama orang tua berkah. Kita aja kalau punya masalah di sini, kemudian anak kita berpangkat pun selesai. Kita punya anak berpangkat, kita ada sengketa, anak kita ada selesai. Di akhirat sama. Ketika kita ada masalah sesuatu di akhirat, anak pembesar akhirat karena rajin ibadah, urusan jadi selesai. Amin ya Rabbal. Nah, pokoknya adalah agama. Anak dimantepin agamanya. Kalau anak diajari nanggak mulu, nanggak repot. Nanggak atau nanggak? Jadi joget. Yang selanjutnya adalah waziranuhu shalihin. Dia punya tetangga orang baik. Apalagi kalau tetangga kayak saudara. Kita kurang sehat, tengok. Ya, dia kurang sehat, kita kayak saudara, sudah enak banget. Buka pintu rumah, tetangga baik. Kemana-mana lihat tetangga. Kalau tetangga gak baik, gak baik. Ada tukang sayur, tetangga kita coba juga. Ada nasi dulu ketemu dia, enak. Udah bahagia. Jadi gak enak gitu, tertekan. Ya. Maka kuncinya tahabu. Sering berbagi, nanti sabar, cinta. Yang selanjutnya ciri orang bahagia apa? Ciri bahagia wa'ikhwanuhu aqiyah. Dia punya teman orang-orang bertakwa. Teman ngaji, gaya royok kesini kesono orang baik. Kok ngaji kok kawan? Itu orang baik. Sebab apapun itu sebabnya kawan. Sebabnya kawan orang judi karena berkawan sama orang yang suka judi. Anak tawuran karena anak kita berkawan dengan temannya suka tawuran. Bocah ikut geng motor karena berkawan dengan kawan-kawan geng motor. Jadi kawan. Yang selanjutnya adalah ciri orang bahagia itu wariskuhu fi biladi. Wariskuhu fi biladi. Rezekinya membuat dia bahagia. Bukan berarti diri sendiri, bukan. Dia dapat duit memang bukan hasil yang haram. Dia dapat duit bukan dari mencuri, korupsi, rampok, bukan. Atau dia dapat duit nanti dia bakal kerja, bukan. Emang haram dia dapat. Itu ciri orang yang bahagia. Digunakan juga untuk kebahagiaan. Namun dia buat umroh, ciri orang bahagia. Dapat duit gaji, anak istri makan, orang tua ikut menikmati enak. Namanya ciri orang bahagia. Kali-kali makan keluar, rumah makan pojok, enggak apa. Kali-kali makan restoran ujung Pombo. Kalau situ rame pindah ke Haji Lukman dekat stadion. Kalau situ penuh juga dekat Tugu Bambu Solono, Tugu Bambu Mustika Jaya Solono.
makan keluarga, itu namanya orang bahagia. Bisa peduli umroh aja, mau ngaji takut aman, masaknya sayur oyong yang lain, paling burger, terong sama sambal. Itu orang ada bahagia meskipun dia iman irit bahagia. Jadi orang yang bahagia itu ya dapat duit dari hal yang halal, dinikmati semua. Kalau perlu diajak dirinya taman ini naik ke bahagia, anaknya bahagia, istrinya bahagia. Ini mah buat cilok 1 juta. Buat cilok 1. Ini mah buat beli bajigur 1 juta. Ini mah buat dandan, buat dia nggak boleh ciri orang bahagia. Orang kaya makan cuma sambal berterima. Ibu sekalian yang saya hormati, dalam sebuah pepatah ini yang hadis lain dikatakan, kita kan jadi manusia, alhamdulillah, makhluk yang sempurna. Nah, bahan kita ini apa sih bahan manusia? Bahan manusia itu tanah. Walaqad khalaqnal insana min tin. Kami telah ciptakan manusia dari coba ibu makan sayuran, tubuhnya makan nasi dari beras tubuh. Kita minum air itu dari semua. Yang kedua, unsur kita itu adalah udara. Kita ini udara. Jadi unsur kita itu udara. Kalau nggak percaya kita niup balon lembung, itu udara. Apalagi ibu zaman kecil dulu seneng sama pek-pekan itu ya. Dengan pek-pekan itu. Jadi ada lagunya itu. Mak beli investasi itu ya. Yang ketiga, manusia itu bahannya di samping tanah adalah air. Ini manusia. Dari mana air? Kalau nangis keluar, kalau pipis keluar. Makanya orang kalau keluar mengering badannya. Yang selanjutnya, unsur kita itu ada juga gas. Ada api, unsur kita api. Kalau bisa makan durian, makan nangka, makan daging kambing, melihat lagi pagi-pagi tiduran aja makan kita adalah api. Kalau orang Betawi itu tidur disebut kerja, tidur orang Betawi. Kalau kerjaannya bukan tidur. Ibu sekalian yang saya hormati, itu unsur manusia. Nah, kata Rasulullah SAW, arba'atun min husni bani Adam. Ada 5 hal yang menjadi kehebatan manusia. Yang pertama, akal. Kita punya akal. Dengan akal kita bisa mudah semua urusan. Coba. Dulu ada manusia purba, kita bisa hidup. Ngolah akalnya. Apalagi zaman ini ya, agak bisa kurang lihat manusia ciptakan kacamata. Kita lampu bisa nyala karena manusia punya. Apalagi HP masih mahal. Orang berlanjut TV digital ya. Sudah punya belum? Sudah belum? Hah? Ini udah ada ya. Katanya sih layarnya lebih cakep loh. Channelnya lebih banyak.
Dari HP ini kita bisa lihat, dari HP ini kita bisa kirim makanan, dari HP ini bisa transfer uang, dari HP ini kita bisa ngobrol di orang yang jauh. Saking hebatnya akal yang Allah kasih. Namun akal ini, orang pintar ini bisa hancur dengan apa? Yazidu bil ghadab, dengan punya sifat marah. Jadi orang kalau marah akalnya udah gak main, udah marah rumah main bakar. Kalau udah marah kadang rumah itu dosa. Kalau udah marah habis kirim serat kumpahin. Makanya kata pepatah awalul zulumi, awalul ghadabi junun wa akhiruhu, awalnya marah itu ya seperti orang gila, akhirnya penyesalan. Orang pintar, orang hebat, punya akal bisa hancur dengan sifat marah. Dan ada cerita anak perempuan kecil, ya cuma main lipstick ibunya, apa yang dibubuhin, apa yang mati, padahal anaknya minjem lipstick itu buat nulis. Nulisannya kata-kata, ya Allah, mama, aku sayang mama. Dibunuh gara-gara sifat apa? Ya, orang kalau marah gak terkendali malah punya anak, ya, sampai kelewatan. Ya, sifatnya. Yang kedua, manusia itu mulia dengan agama. Nih, dengan agama nih kita mulia. Itulah kita tahu mana yang boleh dimakan, mana yang tidak. Mana yang boleh dikerjakan atau tidak. Manusia mulia dengan apa? Dengan agama. Namun agama seseorang itu bisa hancur, bisa rusak dengan apa? Al-hasadu, dengan sifat dengki. Ya, itu ada yang dengki. Jadi apa, orang pakai apa namanya begitu, pakai cadar dibilang ninja, yang begitu. Orang mau ngaji tumben, itu ada aja orang begitu. Jadi orang yang beragama itu digoda dengan sifat dengki. Iblis itu dulu kan namanya Azazil. Azazil itu adalah kepalanya malaikat iblis, karena dengki dengan Nabi Adam alaihissalam. Khabil itu putra pertama Nabi Allah Adam alaihissalam, anak Nabi, tapi dengki dengan Habil, membunuh Habil. Agama bisa hilang karena sifat dengki. Kita sering minum tahil, ada yang ganti karena nenek kesel. Yang biasa mimpi dia ngomong kan, kalau kita benar begitu orang biasa kita yang ceramah, ada yang ceramah lain karena ngomong ceramah kelamaan. Kenapa begitu? Kan sifat dengki. Memang semua orang ada penyakitnya. Penyakit bidang agama adalah dengki. Yang selanjutnya orang itu bisa mulia al-amalu, dengan amal. Dan saya sering ngomong, kita sama ayam bedanya dikit. Ayam makan, kita makan enggak? Ayam tidur, kita tidur enggak? Ayam kawin, kita kawin enggak? Cuma bedanya kita sholat, ayam kada.
Jadi orang yang kagak sholat sama anak mengkebut coba. Kebut makan nggak? Nah, kita kebut hidup nggak? Kita kebut kawin nggak? Kita cuma kita sholat kebut. Berarti orang yang kagak sholat sama ada kebut anak nanya sama kebut dia. Bu, orang mau kemana itu Jumat? Mau sholat Jumat, nah. Kok kita nggak sholat Jumat? Bu, kita kan kebut. Jadi orang itu mulia dengan amal. Jadi kalau kita nggak ada amal, sama membinakan. Tapi jangan bangga. Kata Rasul, an-nasu halikun illal mu'min. Semua orang itu binasa, tidak ada nilainya illal mu'min, kecuali orang beriman. Orang beriman itu ya Allah, kalau mengucapkan kalimat syahadat sudah alhamdulillah ada jaminan masuk surga. Dan dalam sebuah hadis An-Ka'ab Ibnu Ahbar di dalam Maulid At-Tibai dikatakan ciri-ciri umat Nabi Muhammad itu sulusun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sepertiga masuk surga tanpa hisab. Terus sepertiga lagi mereka itu dengan membawa dosa. Lalu kata Allah, "Falyughfar lahum." Tapi mereka tuh ampuni, masuk surga juga ya. Lalu kata Allah, terus taruh dalam sisanya lagi siapa wahai malaikatku? Ya Allah, itu umat Nabi Muhammad sepertiga lagi. Ya, yang sisa yang sudah sepertiga masuk surga tanpa hisab, sepertiga lagi berapa? Sisanya mereka itu ahli dosa, para maksiat. Dosanya itu gak kembali ya Allah. Ka'amsal jibal, seperti gunung. Namun ya Allah, mereka pernah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baiklah kalau begitu malaikatku, mereka masuk surga dengan rahmatku. Masuk surga bi rahmati, dengan rahmatku. Allah masuk. Nah, alhamdulillah. Nah, al-mu'minu hari orang mukmin juga masih belum ada apa-apanya. Ilal amilu, kecuali orang yang beramal. Jadi yang beramal yang punya nilai. Al-amilu hari pun ilal mukhlisun. Orang beramal juga sia-sia juga, kecuali orang yang amalnya ikhlas. Mudah-mudahan ikhlas itu. Kalau nggak bawa-bawa kan nggak apa ya ngomongin lagi buat tapi aku dari jalan atau apa itu kurang ikhlas. Kalau 1, 2, 2 kalau kecilan dulu kan ada ya, nggak ada nilainya dibanding dengan pahala Allah yang Allah berikan kepada kita. Pahala membawa kalau itu begitu. Jadi manusia itu bisa mulia dengan amal. Amal itu bisa hilang. Amal kita itu bisa hilang dengan apa? Dengan punya kelakuan ghibah. Ghibah itu membicarakan aib orang. Hilang juga amal kita. Ambil nama siapa? Orang yang kita ghibah. Nah selanjutnya manusia mulia itu bilhayai. Kalau dia punya sifat malu, jadi kita punya sifat menjadi mulia, berbusana, dan tidak malu kalau kita. Jadi sifat malu membuat orang jadi baik, orang jadi benar. Yazilul haya, sifat malu itu bisa hancur bitomah apabila orang punya sifat rakus. Jadi manusia itu akan hilang rasa malunya kalau udah punya sifat rakus. Tomak kok menihan, kok bundar tengahnya bolong, ini bundar tengahnya bolong, kemudian airnya mana? Tidak pernah puas. Jadi
Orang kalau udah punya puas hilang sifat malunya, nggak pernah merasa cukup. Diundang resepsi perkawinan di situ, padahal bawa mobil mewah, pakai jas, pakai dasi, mau antri makanan tuh, bawa piring, antri ya, mau antri ya, dapat makanan, banyak muncul. Habis itu antri lagi tempat situ lagi bagian es, diambil lagi. Habis itu antri lagi bagian tongseng, itu antri lagi bagian nggak ada habis-habis. Nggak mau dia pakai jas, pakai dasi, pakai mobil mewah, mukanya cemong, usah pakai dasi. Hilang rasa malunya karena orang-orang habisnya. Bapak sekalian yang saya hormati, terakhir nih kata Rasulullah SAW, Nabi bersabda, Az-zulumatu khamsun wa sirajuhu khamsun. Kegelapan itu ada 5, penerangnya juga ada 5. Nggak enak gelap, lampu mati, malam-malam beringsang ya, ngambil lilin kita ngobrol ya kan Bu ya, mau ke kamar mandi kejedot, gelap nggak enak. Maka kata Rasulullah, apa itu kegelapan? Yang pertama, hubbud dunia. Orang kalau demen sama dunia, cita-citanya selalu dunia mulu, gelap. Masjid nggak kelihatan, majelis taklim hilang, yang ada pikirannya duit. Tuh orang kalau udah demen dunia, tuh begitu, nggak ada duit. Wailul likulli humazatin. Maka kurang manis disuntik sama dia supaya manis. Melon kurang manis disuntik supaya manis, supaya dapat. Ikan udah boltok dikasih formalin supaya laku. Itu orang kalau udah gila harta gitu, ya, gelap semuanya. Maka kuncinya, penerangnya adalah takwa. Takwa itu iman kuncinya. Maka kata Rasul, apa kata sahabat, usul iman salah sun. Bentengnya iman tidak. Yang pertama al-masjid, sering ke masjid. Artinya sering-sering orang itu sholat berjamaah di masjid. Laki pelopor bang mesti mau belajar gitu. Apalagi malam Jumat bang, gitu. Laki-laki masjid. Kita aja sama. Tuh supaya menjaga iman selalu. Yang selanjutnya zikrullah, berzikir pada Allah. Yang ketiga qiraatul Quran, baca Quran, itu bisa menyelamatkan iman. Yang selanjutnya azan, hati menjadi gelap. Tiap dosa yang dilakukan satu nokta, satu titik hitam terus. Orang kalau udah hatinya gelap itu nggak ada rasa, udah ada rasa kesian. Ambil motor, orang itu motor itu, motor diambil. Ada dalam rampok orang dipotong-potong. Udah ada rasa kesian. Di jalanan orang main babat aja, main serang aja, main bunuh aja, tak tahu kebiasaan ngaji baru pulang. Itu udah hilang. Jadi orang kalau udah banyak dosa, gelap hati. Kalau udah gelap hati, gelap, udah gelap, nggak ada rasa kemanusiaan. Kuncinya, penerangnya adalah taubat. Sering-sering baca istighfar. Nabi aja tiap hari 60 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Penerang hati dalam hati. Yang selanjutnya adalah kegelapan itu az-zulumatu, berikutnya al-qabru, kuburan. Kuburan itu gelap. Bagi kita yang pernah menyaksikan orang dikubur, ditaruh turun itu. Habis itu ada namanya lubang landak, yang lahar. Jenazah ditaruh masuk itu, mulpukannya dibuka, diazan. Itu aja gelap. Terakhir itu, dinari, gelap. Belum lagi dia main, udah urut amat tanah, tempatnya di pemakaman, bukan di sini. Jadi diapain Pak? Maka penerangnya kata
Abu Bakar Siddiq seringlah orang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur penerang. Jadi penerang kubur itu adalah kalimat la ilaha illallah. Maka sering-seringin kita mengucapkan kalimat la ilaha yang selanjutnya akhir itu gelap. Akhir itu gelap. Penerangnya adalah amal soleh, amal baik, bangun tidur tengah malam sambil benerin rambut yang acak-acakan. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Itu paling kecil akhlak itu. Sebab bangun tidur udah ingat Allah. Dia kasih sirah nama baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in. Yang terakhir as-sirat berjumlah di soal mustaqim lah licin ajar dan nah penerangnya adalah kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, penuh dengan keyakinan dalam hidup ini. Jangan semuanya coba lihat bacaan Al-Quran itu selalu tuh as-su'al munkar wa nakir hakun. Ya, pertanyaan munkar nakir itu benar. Al-mautu hakun, kematian itu benar. Al-jannatu hakun, surga itu benar. Jadi kita jangan ragu, jangan bingung bahwa semua adalah kita jawab dengan penuh keyakinan. Hanya yang kita mari baca Fatihah, mudah-mudahan kita semua Allah berikan sehat afiat. Orang-orang di rumah yang kurang sehat berada situ. Apa yang menjadi harapan, keinginan, urusan Allah bikin mudah dan gampang semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ala hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sallallahu alaihi wa alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa
Wassalamualaikum